Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pencinta sabda Allah dimanapun berada, semoga kita boleh menerima berkat melimpah dari Tuhan dan tangannya senantiasa menyertai kita dalam aktivitas kita hari ini. Bersama saya Sari, dalam edisi Mutiara Sabda Kamis 5 Mei tahun 2022, tentang roti hidup yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan 51. Saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil, Santo Yohanes dalam ayat 47 menulis bahwa Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Lalu pada ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah mengorbankan nyawanya untuk kita manusia melalui penderitaan panjangnya dalam jalan salib hingga membuat dirinya mati di kayu salib di atas gunung Golgota. Dan pada hari ini, kita dapat mengenangkan wafatnya melalui sakramen Ekaristi. Pernyataan Yesus dalam Injil hari ini sungguh mengejutkan dan sekaligus menjadi sebuah tantangan. Roti berubah menjadi tubuhnya sendiri. Melalui Ekaristi, tubuh Kristus dihadirkan kembali dan kita boleh menyantapnya. Namun, ada satu pertanyaan. Sungguhkah kita manusia percaya bahwa roti itu benar-benar merupakan tubuhnya sendiri? Memang, secara general, kita manusia sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Tetapi, keselamatan itu baru akan terjadi ketika setiap orang secara pribadi percaya akan Tuhan Yesus sendiri. Menerima firman-Nya dan lebih-lebih menerima kehadirannya di dalam hidup pribadi itu. Mengapa demikian? Agar manusia itu dapat ditebus dari dosa-dosanya, maka orang itu perlu percaya terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Dosa-dosa manusia tidak akan hilang begitu saja, karena dosa itu merupakan sikap serta perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk melawan Tuhan. Maka supaya kita bersih dari dosa-dosa, manusia juga harus secara sengaja menerima Kristus secara sadar dan kembali menerima Kristus di dalam hatinya lalu bertobat. Ketika kita manusia percaya kepada Kristus dengan bertobat dan menyambut sakramen Ekaristi, maka kita berarti mau menerima tarikan dari Allah sendiri dan akan mendapatkan buah penebusan, yaitu hidup abadi. Maka dengan menyambut komuni, orang beriman perlu menyadari bahwa yang diterima itu adalah pribadi Yesus sendiri. Kita umat Katolik patut bersyukur karena Tuhan Yesus sendiri berkenan tinggal di dalam hati kita. Kita sebagai manusia tidak akan pernah sendirian. Untuk itu, mari percayakan hidup kita pada Yesus Kristus, Sang Roti Hidup, Sang Penyelamat kita. Percayalah, dimanapun saat kita jatuh, Tuhan akan selalu ada untuk kita. Tuhan memberkati. When you come in here on Mondays,
I expect you to be all here. Now, what's that say? It says Sunday. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday best. Yeah, hey, every day can be a better day despite the challenge. All you gotta